Shalom, selamat malam buat kita semuanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah tengah minggu atau ibadah rumah tangga pada malam hari ini seharusnya kita lakukan di rumah keluarga Bapak Panhat Pantau. Dan karena situasi saat ini di mana bangsa dan negara kita sedang mengalami wabah COVID-19, maka ibadah kita lakukan melalui rekaman. Situasi saat ini kurang lebih hampir sama dengan yang pernah terjadi pada tahun 1918 sampai 1920, di mana pada saat itu dunia sedang terserang wabah flu Spanyol. Flu ini menjadi penyakit menular yang mematikan warga dunia, khususnya anak-anak pemuda serta dewasa yang berusia 20 sampai 40 tahun. Hampir 50 sampai 100 juta orang di dunia pada saat itu meninggal karena flu Spanyol. Fasilitas kesehatan pada saat itu belum seperti sekarang ini. Jumlah tenaga medis masih terbatas, obat-obatan belum ditemukan. Seluruhnya kehidupan pada saat itu luluh lantah. Timbul pertanyaan, apakah peristiwa yang dialami di dunia saat itu dengan flu Spanyol pada saat itu dan saat ini virus COVID-19, apakah merupakan hukuman dan kutuk dari Allah? Bila ya, betapa kejamnya Allah dengan cara sadis membunuh umat manusia dengan virus. Lalu yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, bagaimana dengan peristiwa itulah Mesir? Bagaimana seharusnya umat Allah melihat dan memahami refleksi teologis di dalam situasi seperti ini? Apakah Allah yang merancang bencana? Nah, melalui renungan malam ini, kita akan belajar bersama dengan tema dipelihara Allah. Untuk itu, saya ajak jemaat bangkit berdiri dan marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 7 bait 1 dan 3. Bersyukurlah pada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa kami yang di sorga, Bapa yang sungguh baik, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana pada malam hari ini Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kami. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami Tuhan, untuk dapat memuji dan memuliakan nama-Mu pada malam hari ini, serta mendengarkan firman-Mu Bapa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan, di mana pada malam hari ini kami dapat beribadah atas nama keluarga Bapak Panhat Pantau Tuhan. Walaupun pada saat ini beliau dalam keadaan sakit Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan di dalam kesembuhan dari Bapak Panhat Pantau Tuhan. Tuhan yang baik, pada malam hari ini Tuhan, kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas segala waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami berdoa Tuhan buat Bapak Pendeta yang ingin menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan hikmat Tuhan, agar firman yang disampaikan dapat kami terima dengan baik Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang ikut ambil bagian dan ikut ibadah pada malam hari ini. Berkati kami semua Tuhan, berkati seluruh petugas ibadah ini Tuhan, agar semuanya dapat kami lakukan demi hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan Yesus, sebelum kami memulai ibadah ini Tuhan, kami mohon pengampunan atas dosa dan pelanggaran kami Tuhan, agar kami dilayakkan dalam melaksanakan ibadah ini. Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan jalannya ibadah ini dari awal hingga selesainya, hanya boleh terjadi dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa kami yang kurang sempurna Tuhan. Kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima sabda Tuhan, dan marilah kita memuji Tuhan dari lagu Aku Datang dan Ku Bersujud. Dan ku bersujud
Ibu dan Bapak, saudara sekalian, mari kita berdoa untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Penuhilah bejana kami Tuhan, karena kami haus akan kebenaran firman-Mu. Saat ini kami mau belajar, agar apa yang kami baca, kami dengar, kami renungkan, membawa kami ke dalam pemahaman untuk terus mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu. Dalam pimpinan-Mu Roh Kudus, berkati kami pada saat ini. Amin. Ibu dan Bapak, saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar dari satu teks firman Tuhan dari Keluaran pasal 7 ayat 14 sampai 25. Keluaran pasal 7 ayat 14 sampai 25 yang akan saya bacakan bagi ibu dan bapak saudara sekalian semuanya. Keluaran pasal 7 ayat 14 sampai 25 demikian dituliskan. Tulah pertama air menjadi darah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Firaun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah ia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu beginilah firman Tuhan, dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Dan ikan yang di dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka. Supaya semuanya menjadi darah, dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk dan orang Mesir tidak dapat minum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Seperti yang telah difirmankan Tuhan. Firaun berpaling lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. Tapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil mencari air untuk diminum. Sebab mereka tidak dapat meminum air di sungai Nil. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulahi sungai Nil. Ibu dan bapak saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, kisah ini adalah salah satu cerita dari 10 tulah di Mesir. Ada beberapa hal yang menarik dari kisah ini saudaraku. Mari kita lihat, ada 10 hukum atau tulah di tanah Mesir. Yang pertama, air menjadi darah. Yang kedua, tentang katak. Dan tulah ketiga dan keempat, nyamuk dan lalat. Yang tulah kelima, penyakit sampar pada ternak. Dan 6 dan 7, barah dan hujan es. Tulah ke-8 adalah belalang. Dan tulah ke-9 adalah kegelapan. Dan tulah ke-10 adalah anak sulung Mesir mati. Nah, ibu dan bapak saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, tulah ini menjadi sesuatu yang luar biasa, dan dalam penelitian beberapa ahli menerangkan bahwa tulah di Mesir tidak berlaku secara berurutan dalam waktu yang singkat. Tetapi ini peristiwa yang terjadi begitu luar biasa dalam masa yang panjang. Dan kemudian yang menarik ibu dan bapak saudara sekalian, menurut penelitian para ahli, bahwa tulah-tulah tersebut dapat dijelaskan secara ilmiah bahwa tulah tersebut adalah peristiwa alam biasa. Menjadi menarik bahwa tulah itu dianggap sebagai peristiwa alam biasa. Nah, mengapa? Nah, begini saudara-saudara. Ini saya harus menjelaskan bagi saudara agar kita tidak berada dalam sebuah frame yang membuat kita jadinya serba kebingungan.
Peristiwa ini adalah sebuah peristiwa yang dipandang oleh para ahli sebagai peristiwa alam biasa. Salah satu contoh tentang peristiwa air menjadi darah. Ini adalah sebuah gerakan yang terjadi di bawah bumi yang menyebabkan air semuanya berubah. Dan mengapa bisa seperti itu, saudara-saudara? Walaupun dikatakan dalam teks Alkitab ini bahwa air tersebut di segala tempat berubah menjadi merah. Karena apa? Karena memang seluruh kebutuhan orang Mesir itu diambil dari sungai Nil. Saudara, tidak ada sumur. Tidak ada galian. Tapi semua diambil dari sungai Nil. Nah, sungai Nil itu menurut para ahli terjadi seperti begitu rupa karena perubahan gesekan tanah yang menyebabkan terjadi lumpur endapan yang naik ke permukaan dan berubah warna menjadi warna merah pekat. Nah, itu salah satu penelitian. Nah, lalu bagaimanakah peristiwa ini? Nah, saudaraku, dengar baik-baik bagian ini agar jangan salah pemahaman kita tentang konsep ini. Si penulis kitab Keluaran yaitu Musa mengambil bagian peristiwa demi peristiwa itu sebagai bentuk di mana Allah berkarya lewat pengalaman iman. Saya ulang lagi sekali lagi saudara agar jangan salah paham. Peristiwa demi peristiwa itu diungkapkan oleh seorang penulis yang bernama Musa ini sebagai peristiwa pengalaman iman. Apa maksudnya? Begini. Mana lebih dahulu Musa yang hadir di dalam alam semesta, si penulis ini, ataukah penciptaan? Hari pertama, hari kedua, ketiga, dan seterusnya sampai hari ke-6 dan hari ke-7 istirahat. Saudaraku, peristiwa alam yang terjadi ini, firman Tuhan berkata, manusia diciptakan pada hari terakhir. Dengan kata lain, si penulis tidak ada di sana. Ia tidak dapat menjelaskan tentang pertama kali Allah menciptakan langit, menciptakan cakrawala, tidak ada itu. Apa maksudnya? Ini adalah peristiwa iman. Si penulis sedang mengatakan bahwa alam semesta di atas yang namanya langit, yang di bawah yang namanya laut, yang di tengah yang nama daratan adalah karya ciptaan Allah, termaksud manusia karya ciptaan Allah. Nah, apakah dapat dibuktikan secara ilmiah? Tentu tidak. Tentu tidak mampu dibuktikan secara ilmiah. Tetapi si penulis sedang membuat sebuah rangkaian perjalanan imannya bahwa apa yang terjadi dalam semesta adalah oleh karena karya Allah. Nah, demikian juga peristiwa ini. Lalu apa yang dimaksud dengan anak sulung mati di Mesir? Begini saudaraku, menurut para ahli, ya, peristiwa ini bukanlah sebuah tulah, bukanlah sebuah hukuman Tuhan, ya, bukan hukuman atau tulah dari Tuhan. Mengapa? Menurut penelitian bahwa anak-anak sulung di Mesir adalah anak yang mendapatkan prioritas untuk mendapat makanan. Sekali lagi saya katakan, anak sulung di Mesir bagi orang Mesir adalah anak yang harus pertama kali mendapatkan makanan, baru yang kemudian adik-adiknya. Nah, dalam sebuah peristiwa bencana alam yang terjadi, kegagalan panen, lalu kemudian hama yang begitu luar biasa, menyebabkan ketika anak sulung ini mendapatkan makanan yang diolah dari tumbuh-tumbuhan, yang diolah dari hasil tanah itu, diberikan makan kepada anak sulung itu yang biasanya, saya kasih analogi saudara ya agar jangan salah paham, yang biasanya makan sayur bayam tidak apa-apa, tetapi kemudian karena peristiwa kejadian alam yang menyebabkan terjadinya persoalan besar dalam kehidupan orang Mesir, bayam yang tadi biasa saja dimakan kemudian menjadi racun. Dan yang pertama kali mendapatkan berkat makan adalah anak sulung di Mesir. Nah, itu sebuah peristiwa yang diungkapkan secara pemahaman ilmiah. Lalu kemudian sang penulis mengungkapkannya dari pengalaman teologisnya, pengalaman spiritualnya. Itu sebabnya kemudian
dia rangkai semua peristiwa itu, ingin mengatakan bahwa peristiwa demi peristiwa yang terjadi, air menjadi darah, lalu kemudian munculnya katak. Karena katak itu hidup di air, tidak bisa masuk ke dalam air, maka dia di luar air, maka katak itu kemudian bermigrasi dari air ke daratan, memenuhi segala daratan, segala tempat. Lalu nyamuk dan lalat dan seterusnya, itu adalah sebuah peristiwa demi peristiwa yang terjadi. Menurut sang penulis adalah perjumpaan dalam pemahaman iman bahwa Allah hadir di dalam peristiwa kehidupan itu. Nah, apa yang mau dikatakan, saudaraku? Begini maksudnya. Kita tidak pantas dan tidak lantas cepat-cepat menghukum bencana sebagai Allah yang murka. Masih ingat peristiwa tsunami di Aceh? Saudara, pada waktu peristiwa itu terjadi, media-media sosial, khususnya media-media di dalamnya banyak orang-orang Kristen, mengatakan bahwa peristiwa tsunami Aceh adalah Allah bekerja dalam kebencian, kemurkaan bagi orang Aceh karena mereka menolak Tuhan. Benarkah seperti itu? Tidak. Mengapa? Saya mengalami sendiri. Beberapa keluarga mengalami bencana dan turut serta menjadi korban dari tsunami Aceh. Kecuali memang betul-betul terjadi, Allah memisahkan semua orang Kristen lalu membinasakan orang yang lain. Tapi kenyataannya semua mengalami penderitaan. Bagian pertama, begitu juga ketika Jogja sedang dilanda gempa bumi. Orang berkata apa? Tuhan sedang murka dengan kota Jogja. Karena Jogja yang harusnya menjadi kota pelajar, menjadi kota kurang ajar. Karena tingkat aborsi, tingkat kehidupan free sex, orang-orang anak-anak kos begitu merajalela di Jogja. Ada beberapa teman pendeta yang harus mengalami amputasi kaki tangan karena kena reruntuhan. Apakah dia juga termasuk dimurkai oleh Allah? Dengan demikian kita akan membahas bagian ini bahwa bukan karena peristiwa Allah murka. Walaupun dalam teks ini, saudaraku, si penulis ingin mengatakan dalam konteks pada saat itu. Ingat baik-baik yang saya mau katakan. Si penulis sedang merangkai sebuah tulisan iman, peristiwa hidup pada saat itu dalam refleksi dirinya. Artinya apa? Setiap kita bisa merefleksikan peristiwa bencana dalam refleksi pribadi kita. Tetapi tidak lantas kemudian mengeneralisir bahwa semua oleh karena hukuman Allah. Nah, apa saja peristiwa teologis yang dapat kita ambil dari kitab Keluaran ini, saudaraku? Tujuan pemberian tulah pandangan teologis penulis kitab Keluaran adalah yang pertama, untuk menunjukkan bahwa Tuhan adalah Tuhan. Mengapa? Karena di dalam dunia orang Mesir, dalam budaya orang Mesir, dalam kehidupan ritus keagamaan orang Mesir, mereka memiliki ratusan, bahkan mungkin ribuan dewa-dewa. Karena semua ada yang diberi nama. Dewa ini untuk air, dewa ini untuk udara, dewa ini untuk pohon, dewa ini untuk binatang, dan semuanya dikasih nama. Nah, si penulis ingin mengatakan bahwa hanya satu Tuhan yang patut disembah. Hanya itu bagian yang pertama. Yang kedua, untuk menunjukkan bahwa dialah satu-satunya Allah yang berdaulat atas semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan. Yang ketiga, untuk menunjukkan ciri khas natur, keunikannya, imanensinya, kehadirannya, kekuatan dan kuasanya. Ini refleksi, saudaraku. Nah, apa yang menarik, saudaraku? Jangan pernah bertanya pada saya, Pak Pendeta, kalau begitu tulah-tulah itu adalah sebuah mitos. Tulah-tulah itu adalah sebuah omong kosong. Bukan. Tulah-tulah itu betul terjadi karena para ilmuwan mengatakan betul itu terjadi. Tetapi bukan karena, ini saudaraku, Allah murka. Bukan karena Allah marah. Bukan karena Allah benci. Tetapi si reflektor, si penulis ini sedang merefleksikan kejadian dari sudut pandang teologis. Lalu Pak Pendeta, kalau begitu mana yang benar? Teologiskah atau pandangan para ilmuwan? Saudara, kita tidak perlu mempertentangkan itu. Setiap peristiwa kehidupan dapat kita refleksikan sebagai peristiwa Allah sedang berkarya. Contoh sederhana.
Saya pernah mengalami, saudaraku, pakai kendaraan mobil. Pada saat itu bensin sudah kritis sekali dan lampu sudah kedap-kedip. Kedap-kedip itu menandakan bahwa bensin sedang dalam kondisi kritis. Perjalanan dari tempat bensin kedap-kedip itu sampai pada pompa bensin masih cukup jauh. Dan ini sudah hari menjelang malam. Sudah cukup jauh, masih cukup jauh, saudaraku. Lalu apa yang saya katakan pada Tuhan, Tuhan, tolong bantu saya agar aku bisa melewati tempat ini sampai ke tempat bensin agar bisa aku isi bensin. Saya berdoa, semakin perjalanan, semakin lampu kedap-kedip, semakin cepat, saudaraku. Ingin mengatakan bahwa bensin sudah mulai habis. Tapi apa yang terjadi? Tepat ketika saya memasuki pompa bensin, mobil mogok. Artinya sudah habis total. Sebagai orang beriman, saya merefleksikan bahwa Allah mengizinkan saya memakai mobil itu dan sampai ke tempat pompa bensin walaupun saya harus mendorong beberapa jarak agar bisa sampai ke pompanya. Secara ilmiah pasti bisa dikatakan bahwa ya tentu bensinnya sudah waktunya habis. Tetapi sebagai orang beriman kita diberikan pemahaman untuk merefleksikan semua peristiwa-peristiwa bahwa Allah turut bekerja di dalamnya. Itu maksud saya, saudara ya, agar tidak terjadi sebuah pemahaman yang berbeda di dalam memahami tulah ini. Lalu apalagi yang ketiga, keempat, saudaraku, untuk menunjukkan hubungan yang khusus antara Tuhan dan orang Israel. Si penulis kitab Keluaran sedang menunjukkan refleksi betapa Allah itu sangat berpihak pada orang Israel yang ditindas, yang dianiaya, yang dijadikan budak, bangsa pilihan, tapi harus mengalami situasi seperti itu. Lalu kemudian kelima, untuk menunjukkan bahwa dewa-dewa orang Mesir bukanlah Allah dan mereka layak untuk dihukum karena ketidakberdayaan mereka. Tulah-tulah itu memang diberikan untuk mengalahkan konsep orang Mesir tentang dewa-dewa mereka yang berkuasa. Ingin mengatakan bahwa si penulis, si Musa ini sedang berkata bahwa kami punya Allah yang lebih besar daripada dewa-dewa yang kalian punya. Sehingga dewa-dewa kalian tidak dapat membantu kalian melewati masalah ini. Itu refleksi, saudaraku. Itu yang namanya refleksi iman mereka ketika menghadapi situasi itu. Pertanyaannya, apa yang salah? Tentu tidak. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Apakah ilmu dan ilmu pengetahuan perlu diperdebatkan? Tentu tidak. Setiap disiplin ini memiliki ruang masing-masing. Hanya tinggal bagaimana aku beriman dan sekaligus berakal. Bukankah mengasihi Tuhan juga disebutkan dengan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akalmu. Sehingga mengasihi Allah juga berakal, saudaraku. Contoh sederhana bagaimana kita memahami ilmu pengetahuan dengan iman. Saya tentu tidak bisa berkata dalam nama Yesus saya pasti tidak akan mengalami sakit COVID-19. Lalu saya keluar, lalu tanpa saya pakai masker, tanpa cuci tangan, tanpa menjaga jarak dengan yang lain, bahkan berpelukan dan bersentuhan dengan yang lain. Sekuat-kuatnya saya kalau saya melakukan kebiasaan seperti itu, lama-lama juga akan sakit. Jadi artinya bisa saja kita beriman, tapi juga memiliki logika di dalamnya. Nah, si penulis ini sedang mengatakan demikian. Betul peristiwa itu terjadi. Peristiwa yang pertama tentang air berubah menjadi darah. Peristiwa kedua, ketiga, dan ke-10 peristiwa itu betul terjadi. Sejarah membuktikan. Nah, bagi orang Mesir merefleksikan ini sebagai hukuman. Sebagai dewa yang marah, yang murka. Tapi bagi orang Israel memahami sebagai bahwa Allah ada di dalam setiap peristiwa itu. Bahwa Allah berpihak pada kita. Bahwa Allah menolong kita. Bahwa Allah sedang menegur orang Israel dengan kelakuan mereka. Itu refleksinya. Nah, kalau demikian yang terjadi adalah terjadi benturan antara Allah yang Maha Kuasa dan Allah yang baik. Mana yang sebenarnya terjadi? Kalau ini yang kita pahami bahwa Allah sedang marah sehingga kemudian meluluhlantahkan Mesir dengan 10 tulahnya, berarti Allah adalah Allah yang kejam. Allah yang sadis, Allah yang bengis di dalamnya. Tetapi saudaraku, mari kita belajar bahwa Allah bertindak menurut konteks yang ada pada saat itu.
Allah yang kita kenal dalam Allah perjanjian baru dalam diri Yesus Kristus adalah Allah yang penuh kelembutan. Ia berkata, engkau sudah mendengar firman Tuhan, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Itu Allah yang kita pahami dalam perjanjian baru. Mengapa? Ini menunjukkan bahwa ketika pada saat itu Allah perjanjian lama adalah Allah yang memang menunjukkan otoritas kekuatannya untuk apa? Memberitahu pada umat Israel bahwa dialah Allah yang esa. Apa maksudnya Pak Pendeta? Begini saudaraku, saya kasih gambaran. Jika saya punya anak masih usia beranjak dari anak-anak ke pra-remaja, kalau dia nakal, saya bisa bicara, tapi juga bisa main pukul. Minimal maafkan, pantatnya saya pukul. Brak. Saudara, tapi kalau saya sudah punya anak, beranjak dewasa dan besar, kemudian menikah, tidak mungkin saya harus main pukul dengan dia lagi. Apakah saya sama? Saya sama. Tapi konteksnya berbeda. Ketika dia masih kanak-kanak, saya bisa marah, bahkan saya bisa cubit, saya bisa pukul pantatnya. Tapi ketika dia sudah dewasa, tentu ada cara yang harus dilakukan untuk mengingatkan dan menegur dia. Walaupun apa yang dikatakan atau dilakukannya sama-sama salah. Nah, ini yang kita harus pahami. Bahwa Allah betul adalah Allah yang Maha Kuasa dan Allah yang Maha Baik. Betul. Tetapi kita harus melihat konteks yang terjadi pada saat itu. Alkitab menyatakan bahwa Yesus menyatukan seluruh alam semesta. Yes. Dengan kata lain bahwa Allah dapat mencegah terjadinya bencana. Itu Allah yang baik. Allah yang berkuasa. Tapi sekaligus Allah yang baik di dalamnya. Nah lalu kalau begitu pertanyaannya adalah, apakah setiap bencana alam merupakan hukuman Allah? Ini tentu kita harus jawab dengan iman kita, sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Sama halnya Allah mengizinkan orang jahat melakukan kejahatan. Apakah Allah menginginkan orang jahat? Tidak. Apakah Allah merancangkan si A, si B, si C ini jadi penjahat? Tentu tidak. Tapi ketika dia menjadi penjahat, jangan salahkan si pencipta. Bahasa sederhananya adalah pisau dibuat tentu untuk maksud baik. Untuk maksud memotong makanan dan lain sebagainya. Tetapi pisau yang sama itu bisa dipergunakan oleh orang yang salah untuk membunuh. Pertanyaannya, salah pisaunya? Salah si pembuat pisau? Tentu tidak. Tapi salah orang yang memakai pisau tersebut. Nah demikian juga Allah mengizinkan bumi memberatkan konsekuensi dari dosa terhadap ciptaan. Apa maksudnya? Tindakan eksploitasi alam yang tidak bertanggung jawab. Korupsi yang seharusnya untuk memelihara alam. Ya. Peristiwa tsunami memberikan kemudian evaluasi bahwa sebenarnya di beberapa titik di daerah-daerah lepas pantai Sumatera itu sudah dibikin oleh pemerintah alarm tsunami. Tapi apa yang terjadi saudaraku? Banyak dari titik-titik itu yang tidak ada alarmnya. Tidak ada mesinnya. Kenapa? Diambil, dijual, dikorupsi. Itu yang terjadi. Salah siapa? Alam bergerak menurut dinamikanya. Mbah Surono itu dikenal sebagai mbahnya Gunung Merapi, ya. Ketika Gunung Merapi di Yogyakarta meletus, meluap, lalu dia ditanya, "Mbah, ini kenapa bisa seperti itu?" Mbah Surono gampang sekali menjawabnya. "Lah ya biar toh, selama ini kita menikmati hasil dari Merapi dan kita nggak pernah protes. Kalau hari ini Merapi sedang batuk, ya maklumi saja bahwa dia sedang sakit." Kita yang harus menyesuaikan dengan alam. Jangan alam yang menyesuaikan dengan kita. Tetapi sekaligus dia ingin mengatakan, yuk kalau kita tahu alam bergerak dalam kedinamisannya, mari kita sesuaikan hidup kita dalam kedinamisan. Jaga, pelihara alam itu. Nah itu sebabnya saudara-saudara ketika kita memahami tentang COVID-19, bencana dan penderitaan adalah bagian yang selalu ada dalam kehidupan manusia sejak dulu, sekarang dan selamanya. Dalam bacaan yang tadi dibaca oleh Pak Purba, dikatakan bahwa peristiwa COVID-19 ini hampir mirip dengan peristiwa pada tahun 1918 sampai 1920 yang menewaskan jutaan orang. Tentu pada saat itu orang bertanya, gimana ini? Saudara bayangkan, 1918 sampai 1920 berarti ada 2 tahun masa di mana virus
wabah flu Spanyol ini merajalela meluluhlantahkan dunia. 50 sampai 100 juta orang meninggal, saudaraku. Seperti sekarang yang kita alami. Apakah nanti setelah COVID-19 ditemukan vaksinnya akan berhenti? Tentu dunia akan mengalami perubahan terus. Mungkin akan muncul virus baru lagi. Dan virus baru yang berkembang dan seterusnya dan seterusnya. Persoalan apakah itu rancangan manusia? Ya bertobatlah kalau memang betul itu rancangan manusia. Tetapi kalau itu memang terjadi karena faktor alam, mari kita lihat bencana dan penderitaan adalah bagian yang selalu ada dalam kehidupan manusia sejak dulu, sekarang dan selamanya. Karena tidak terpisah. Pendeta Eka Dharma Putra mengatakan, siapa di antara manusia yang tidak pernah mengalami penderitaan, maka dia adalah orang yang aneh. Jadi artinya ketika kita mengalami penderitaan, persoalan, masalah, itu adalah hal yang biasa, lumrah terjadi. Nah demikian juga bumi, ibarat usia manusia yang semakin menua, maka keterbatasan ada dalam diri manusia tersebut. Saudaraku, waktu saya masih muda, saya bisa lari dengan cepat sekali. Apalagi ketika saya lari mengejar pacar saya. Ya. Kejarlah daku maka kau kutangkap. Itu ada filmnya saudaraku ya. Tetapi sekarang dalam kaki yang tertatih-tatih begini, boro-boro ngejar saudaraku. Suruh jalan pun juga slow, pelan. Ya. Karena nggak bisa lagi. Itu saya. Bagaimana dengan dunia ini yang sudah ribuan tahun usianya? Tentu mengalami kelelahan, mengalami penuaan. Oleh sebab itu usia yang semakin tua menyebabkan alam mengalami kemerosotan. Belum lagi sikap rakus manusia yang mengeksploitasi alam secara serampangan. Itu sebabnya akan memunculkan gejala-gejala penyakit baru. Gejala-gejala virus baru. Karena apa? Karena alam yang tidak seimbang di dalam kehidupan yang kita kelolain dengan baik. Nah ini yang terjadi saudaraku. Sehingga ketika kita mengalami virus COVID-19, ya sudah. Saya tidak setuju dengan perkataan bahwa yuk kita berdamai dengan COVID-19. Masa kita mau berdamai dengan sesuatu yang menakutkan? Nggak bisa berdamai. Yuk mari kita berdampingan. Ngapain berdampingan? Emang kita sedang jadi pengantin dengan virus COVID-19? Enggak. Tapi apa yang harus kita lakukan? Dengan refleksi iman, kita harus menjalani hidup dalam kondisi COVID-19. Sederhana. Apa saja? Menurut penelitian, cuci tangan adalah bagian yang baik untuk menghindari agar jangan kita memagang wajah sebelum cuci tangan. Memakai masker, menjaga jarak, itu adalah bagian-bagian dari protokol kesehatan yang harus kita lakukan. Nah untuk itu saudaraku, kita harus memahami bukan berdampingan dengan COVID-19, bukan berdamai dengan COVID-19, tapi hadapi realita itu dan jaga perilaku hidup kita. Karena apa? Karena penderitaan adalah konsekuensi kehidupan. Nah dalam bagian perjanjian Alkitab Lama, dalam perjanjian Lama disebutkan Ayub mengalami penderitaan yang syarat dengan makna penderitaan. Bukan hanya fisik tapi juga kepahitan iman. Dalam Nabi Habakuk 3 ayat 17-19 juga mengalami peristiwa seperti itu. Nah ada yang baik menjadi pemenang, menjadi sukacita. Ayub mengalami penderitaan yang begitu terpuruk dan hancur sampai dia kemudian duduk di bawah pohon dan menguliti kulitnya itu dengan beling karena saking sakitnya. Tapi berakhir dengan happy ending. Ada beberapa tokoh-tokoh Alkitab menceritakan tentang peristiwa pergumulan iman mereka yang berakhir dengan happy ending. Ayub contohnya. Tetapi ada beberapa tokoh lain yang mengalami penderitaan tapi dengan kesedihan dan berakhir dalam penderitaan. Apa saja? Mari kita lihat dalam perjanjian baru. Yesus menyongsong penderitaan dengan sukarela sebagai bentuk solidaritas Allah. Dia datangi itu penderitaan, dia datangi itu Kalvari sebagai refleksi. Ia sebagai anak Allah. Happy ending akhirnya? Enggak. Yesus mati di atas kayu salib. Yohanes Pembaptis, dia bersuara tentang kebenaran, tentang Herodes dan Herodias. Akhirnya bukan happy ending. Ia mengalami pemenggalan kepala. Paulus yang melihat penderitaan iman sebagai ujian. Dia tidak menyalahkan Allah, dia tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi dia berkata ini adalah sebagai ujian iman. Ada banyak peristiwa-peristiwa lain yang menunjukkan bahwa penderitaan itu adalah hal yang wajar.
Kita tentu berharap semua penderitaan kita akan berakhir pada happy ending. Tetapi kalaupun itu harus berakhir dalam kesedihan, pahami bahwa penderitaan adalah hal yang wajar. Sebagai konsekuensi kehidupan manusia, bahasa sederhananya adalah kalau mau hidup ya harus siap menderita. Nggak mungkin satu orang di dunia ini tidak pernah mengalami penderitaan. Siapapun dia, pasti akan mengalami penderitaan. Karena itulah konsekuensi kehidupan manusia. Setiap orang memiliki pengalaman penderitaan yang berbeda-beda. Itu sebabnya Yesus berkata, pikulah salib. Setiap orang memikul salibnya dengan cara yang berbeda-beda. Setiap orang punya salib. Jadi tidak bisa kita berkata bahwa salibnya Bapak itu berat sekali ya. Salib saya berat banget dibandingkan Bapak yang ini. Nggak bisa. Karena setiap orang memiliki pengalaman penderitaan masing-masing yang berbeda-beda. Nah, yang menarik Ibu dan Bapak, saudara sekalian, ketika kita bicara tentang tema ini, dipelihara Tuhan, ini adalah refleksi iman kita. Respon manusia terhadap penderitaan melibatkan iman kepada Allah. Bukan soal ada atau tidaknya penderitaan, tapi keterlibatan Allah dalam segala aspek kehidupan. Itu yang paling utama. Refleksi kita adalah di mana kita meyakini dengan iman bahwa dalam setiap penderitaan Allah ada di sana. Aku tidak sendirian. Aku bersama dengan Dia yang menyertaiku. Apapun yang ku alami, penderitaan apapun yang terjadi, peristiwa apapun yang ku terima, aku tahu aku tidak sendiri karena ada Allah yang berjalan bersamaku. Allah yang turut menderita dengan penderitaanku. Allah yang turut menangis dengan tangisku. Itulah solidaritas Allah. Allah yang turut bersedih dengan kesedihanku. Karena Dia dekat dan ada di dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu mari kita nikmati hidup ini. Kita rayakan hidup ini. Bukan karena kita bebas dari penderitaan. Atau kita murung karena kita tidak punya pengharapan. Karena kita sedang menderita. Bukan. Tapi karena kita punya Allah yang bersama di dalam kehidupan kita. COVID-19 kita nggak pernah tahu kapan ini berakhir. Apakah seperti peristiwa flu Spanyol 2 tahun baru ditemukan vaksin yang membebaskan manusia. Tapi setelah jutaan orang meninggal, kita nggak pernah tahu. Tapi yang kita tahu adalah Allah hadir dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Dan itu yang menolong kita dan mempercayakan bahwa Allah memelihara diri kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar tentang firman-Mu. Bahwa bukan persoalan akan datangnya masalah atau adanya pergumulan saat ini yang kami hadapi. Tapi yang kami tahu, kami punya Allah yang hadir dalam setiap peristiwa hidup kami. Tidak hanya itu, tapi bersama dengan kami berjalan melewati peristiwa itu. Memelihara kami dan tak meninggalkan kehidupan kami seorang diri. Inilah yang harus kami pahami sebagai refleksi iman. Apapun yang terjadi, menggambarkan bahwa kami punya Allah yang bersama, solider dengan setiap pergumulan kehidupan kami. Terima kasih untuk refleksi pada hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang memberikan kami kekuatan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia bagi kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Namun sehubungan dengan situasi saat ini yang tidak memungkinkan persembahan diedarkan, kami akan memberikan kesempatan bagi jemaat yang hendak memberikan persembahan dengan mengirimkan atau mentransfer ke rekening yang ada di multimedia. Atau jemaat dapat mengantar persembahan dan memasukkan ke dalam kotak persembahan yang berada di depan kantor sekretariat gereja pada hari dan jam kerja. Majelis PAUK Immanuel Kopassus juga menyediakan rekening khusus bagi jemaat yang tergerak hatinya untuk menolong mereka yang saat ini dalam kesusahan akibat penyakit COVID-19.
di mana dana yang terkumpul nanti akan kita salurkan untuk membantu mereka-mereka yang berdampak COVID-19. Dimohon untuk mengkonfirmasi pengiriman atau mengirim bukti transfer kepada Bendahara Majelis Jemaat atas nama Penatua Risma P. Nababan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan, baiklah kita membaca bersama-sama nats yang menjadi dasar kita untuk memberikan persembahan yang terambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Demikian bunyinya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sambil persembahan diedarkan atau kita bawa, marilah kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 387 bait 1 dan 2. Ku heran Allah mau memberi. Saudara, mari kita berdoa untuk persembahan yang kita bawa dan sekaligus doa syafaat, dan kemudian kita tutup dalam doa Bapa Kami dan kita menyanyikan doksologi. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk kebaikan-Mu yang begitu luar biasa kami rasakan, nafas kehidupan yang Tuhan berikan, yang sering kali kami abaikan karena kami merasa itu biasa saja. Padahal ketika seseorang sakit dan membutuhkan oksigen dari rumah sakit, maka diperlukan dana yang tidak sedikit untuk membeli oksigen. Inilah salah satu bentuk bagaimana kami harus bersyukur. Belum lagi kesehatan, kekuatan, rezeki yang Tuhan berikan, yang hari ini kami kumpulkan sebagai bentuk hidup kami yang kami persembahkan kepada Tuhan. Terimalah agar menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Apa yang masih ada dalam diri kami,
Ajarkan kami untuk mempergunakannya dengan baik dan benar. Kami hari ini hendak berdoa khusus bagi keluarga Bapak Panhard Pantau. Kami berdoa Tuhan memberkati keluarga ini ketika 1 tahun yang lalu istri terkasih almarhumah Ibu Ila Karmila Tuhan panggil. Tepat pada tanggal 6 September 2019 yang lalu. Tentu peristiwa ini masih membayang dalam kehidupan keluarga. Tapi kami percaya keluarga tetap mensyukuri semua perjalanan hidup selama Ibu Ila Karmila bersama mereka. Dan bahkan ketika mereka tidak lagi bersama, mereka tentu terus mengalami peristiwa demi peristiwa yang Tuhan pelihara. Kami berdoa kenangan yang indah biarlah terus berada dalam keluarga Bapak Panhard Pantau. Kami juga hendak berdoa khusus untuk Bapak Panhard Pantau yang saat ini sedang menjalani perawatan medis berobat berjalan untuk sakit jantung dan lambung yang ia derita. Tuhan, tolonglah. Berikan kesembuhan, kekuatan bagi Bapak Panhard untuk menghadapi peristiwa ini. Karena Allah hadir dan bersama dalam dirinya di tengah penderitaan yang ia alami. Demikian juga kami berdoa untuk Gita Francisca yang akan menjalani tes lanjutan PNS pada tanggal 8 September 2020. Beberapa rangkaian proses sudah dilakukan. Sampai nanti rencana tanggal 8 September 2020 akan lakukan tes lanjutan. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami meletakkan, menyerahkan agar proses ini berjalan dengan baik dan jika Tuhan berkenan, ia dapat diterima. Kami berdoa dan menyerahkan keluarga ini ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang menjadi harapan dan kerinduan keluarga ini, kiranya Tuhan bersama mewujudkan apa yang menjadi kebutuhan keluarga ini. Hari ini kami juga mau berdoa untuk gereja Tuhan dan jemaat Tuhan Pauk Immanuel Kopassus. Setiap kami yang sedang berhadapan dengan berbagai pergumulan hidup, masalah yang selalu silih berganti datang. Ajarkan kami untuk melihat itu sebagai sebuah kewajaran. Karena itulah dinamika hidup. Ada yang suka, ada yang duka. Ada yang senang, ada yang sedih. Ada yang manis, ada yang pahit. Ada yang gelap, ada yang terang. Dan semua seperti yin dan yang. Berganti, silih datang dan pergi. Oleh sebab itu ajarkan kami untuk belajar melihat situasi demi situasi sebagai cara Allah berkarya di dalam kehidupan dan pergumulan kami. Karena kami tak seorang diri menghadapinya. Allah turut bersama karena kami punya Allah yang solider dengan pergumulan hidup kami. Berkati majelis jemaat Pauk Immanuel Kopassus, pendeta dan para penatua. Berkati para pelayan-pelayan Tuhan, anggota-anggota komisi, bidang-bidang pelayanan, tim-tim yang terlibat dalam perjalanan pelayanan kehidupan gereja Tuhan. Tuhan berkati dan berikan kesatuan roh, cinta kasih, dan keakraban, harmonisasi di dalam melayani. Kami percaya setiap apa yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan untuk memuliakan Tuhan. Maka firman-Mu berkata, jerih payah tidak pernah sia-sia. Kami menyerahkan kesatuan kami Kopassus. Kami doakan Bapak Danjen, Wadanjen, staf, dan seluruh anggota, termasuk PNS, di dalam pengabdiannya pada bangsa dan negara. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi, baik mereka yang bertugas di basis maupun mereka yang berada di pos-pos, di tempat-tempat, daerah-daerah, di mana mereka melakukan tugas tanggung jawab mereka. Kasih setia Tuhan bersama dengan mereka. Demikian juga bagi keluarga yang ditinggalkan dalam tugas, Tuhan berkati. Agar senantiasa mereka merasakan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami doakan untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah situasi COVID-19 seperti sekarang ini. Mampukan kami Tuhan untuk menghadapi peristiwa ini. Melihat peristiwa demi peristiwa yang terjadi sebagai cara Allah hadir di dalam penderitaan kami. Kami sadar dan kami tahu bahwa Allah tidak pernah merancangkan kejahatan. Allah yang kami percaya tidak pernah merancangkan kecelakaan. Selalu damai sejahtera. Tapi kalaupun itu ada,
bukan karena salahmu ya Allah. Tapi kami harus belajar untuk melihat cara kami menyikapi hidup, cara kami memperlakukan dunia, cara kami beradaptasi dengan lingkungan. Sehingga dengan demikian kami berlaku hati yang bijak untuk tidak saling menyalahkan, tapi memperlihatkan diri kami sebagai orang-orang yang harus bersama-sama membangun diri dan bersama dengan yang lain membangun kebaikan. Oleh sebab itu berkati bangsa kami, negara kami, pimpinan kami, presiden, wakil presiden, para menteri, kabinet, dan setiap mereka yang terlibat di dalam kebijakan dan arahan pemerintah. Terlebih ketika kami sedang berhadapan dengan COVID-19, tim dokter, perawat, tenaga medis, rumah sakit, biarlah semuanya dapat menjalankan tugas dengan baik. Kami berdoa dan bersyukur dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami mengikat seluruh doa, permohonan, dan syafaat kami. Sebagaimana doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid-Mu yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Mari kita menaikkan lagu penutup kita dengan judul Kekuatan di Hidupku. Dan biarlah lagu ini memberikan harapan pada kita bahwa kita punya Tuhan Yesus yang tak pernah meninggalkan kita, selalu setia menopang kita. Sanggup pulihkan
Saudara-saudara, mari rayakan hidup ini dengan penuh syukur. Karena kita punya Yesus yang tak pernah meninggalkan kita. Dia sangat peduli. Dia sangat mengasihi kita. Letakkan hidup kita di dalam tangannya. Karena Ia akan memberkati kita. Mari terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhimu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dan dalam imanmu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, atas nama Majelis Jemaat dan Jemaat POG Immanuel Kopassus, kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak dan keluarga Bapak Panar Pantau yang harusnya hari ini menjadi tuan rumah, tapi karena situasi tidak memungkinkan, maka kita melakukan melalui ibadah di gereja ini. Terima kasih untuk setiap jemaat Tuhan yang ikut beribadah pada malam hari ini. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Penatua IBJ Purba menjadi liturgos. Tuhan berkati pelayanan Bapak dan keluarga serta pekerjaan Bapak. Terima kasih untuk anak-anak muda yang sudah melayani sebagai pemusik, yang melayani sebagai tim live streaming dan multimedia. Kami berdoa agar Tuhan memberkati setiap pelayanan dari setiap anak-anak muda termasuk untuk Kantoria. Saudara-saudara, kita berjumpa lagi dalam ibadah rumah tangga pada hari Rabu mendatang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.